Ah, jadi kalau saya memahami bahwa BUMDes ini kan bukan barang baru. Ini menurut saya. Tahun 80-an itu ada namanya Badan Usaha Unit Desa. Jadi ya, sebelum ada koperasi unit desa itu ada Badan Usaha Unit Desa. Walaupun beberapa mengatakan bahwa tidak tidak harus dikaitkan dengan itu, tetapi menurut saya ya sejarah itu memang ada namanya Badan Usaha Milik Desa yang kemudian dihancurkan dengan koperasi unit desa. Oleh karenanya ketika wacana BUMDes itu berbentuk koperasi, saya salah satu yang mengatakan bahwa sangat tidak tepat BUMDes itu berbentuk koperasi karena memang amanatnya BUMDes itu ya badan usaha milik desa. Kalau di tingkat nasional namanya badan usaha milik negara kan kira-kira seperti itu. Dan saya dulu pernah menyampaikan di forum sebelum lahir undang-undang desa di rapat dengar pendapat itu kita sempat diundang untuk memberikan pandangan. Salah satu yang menjadi concern dari kita teman-teman relawan desa waktu itu adalah tentang badan usaha milik desa ini harus jelas sebagai badan bisnis. Oleh karenanya ketika Undang-Undang Desa lahir dengan ketidakjelasan, saya sampaikan bahwa ya terima kasih ada BUMDes di undang-undang tetapi jenis kelaminnya nggak jelas kan kira-kira seperti itu. Nah baru kemudian setelah ada perubahan dengan Omnibus Law, kemudian ada peraturan khusus tentang BUMDes, ini menurut saya angin yang sangat baik untuk penguatan badan usaha milik desa karena badan usaha milik desa ini disejajarkan dengan badan usaha yang lainnya baik PT, koperasi, firma dan seterusnya. Ini yang sebenarnya perlu dilihat sebagai nilai positif yang sudah disiapkan. Nah, balik lagi ketika bicara revolusi itu kan menghancurkan tatanan yang ada, membangun sesuatu yang baru. Nah, membangun sesuatu yang baru ini yang menurut saya masih dalam konteks formalitas. Yang dipamerkan itu adalah berapa yang sudah berbadan hukum, bukan berapa yang kemudian menghasilkan pendapatan asli desa. Jadi ketika kemudian secara legal mendapatkan badan hukum, mungkin beberapa tahun yang lalu sempat disampaikan berapa puluh ribu BUMDes sudah ada, begitu dicek ternyata hanya papan nama, bahkan ada juga yang papan namanya aja nggak dipasang kan gitu. Nah kemudian hari ini kita melihat bahwa ada ada satu proses proses badan hukum yang kemudian sudah dilakukan dan menurut saya ini menarik. Nah, kalau kemudian kita bicara uh, tentang bagaimana badan usaha, kembali lagi ini penekanannya di badan usaha. Badan usaha maka yang menjadi penting adalah bagaimana menemukan potensi desa ini yang menjadi penting. Jadi kalau Kang Iman tadi menyampaikan tentang pelatihan dan seterusnya, ya sebenarnya lebih pada entrepreneur dari teman-teman di pemerintah desa ini yang perlu kita yang perlu kita dorong pemikiran-pemikiran entrepreneurnya ini yang perlu kita dorong. Jadi kalau kita melihat hari ini ada ini Mas Khotib umpama menyampaikan tentang desa sekapuk. Ya dulu sebelum ada undang-undang desa itu di Mojokerto ada desa yang kemudian mengelola air bersih yang kemudian itu masuk ke villa-villa dan seterusnya dan itu seorang kepala desa sebagai komisaris badan usaha milik desa bisa berpenghasilan dari situ. Kemudian sebelum lahirnya undang-undang desa itu sudah banyak sekali badan usaha milik desa yang tumbuh berkembang karena mengelola sumber daya alam yang dimiliki secara spesifik adalah sumber daya air kira-kira seperti itu.
Nah, ini yang menarik menurut saya, bagaimana kemudian BUMDes ini mampu hadir untuk menyelesaikan masalah dan kemudian mendapatkan keuntungan. Seperti beberapa kita pernah lihat, umpama kita melihat tentang badan usaha milik desa yang mengelola sampah. Ya, sampah itu masalah, tetapi teman-teman pemerintah desa melihat itu sebagai peluang bisnis. Nah, yang seperti inilah yang sebenarnya menurut saya bagian yang menarik. Taruh kata, oh kita ada masalah dengan transportasi, kemudian dilihat sebagai satu ruang bisnis. Oh, BUMDes kemudian mengelola atau mengembangkan aplikasi semacam Gojek sehingga setiap orang warga yang ada di situ itu bisa punya sambilan untuk nganter tetangganya dan seterusnya, tapi dengan harga atau dengan biaya tertentu dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang sangat mungkin dan lebih pada melihat potensi dan mungkin lebih pada melihat masalah yang ada di desa. Nah, mengedukasi atau memberikan pemahaman bahwa masalah itu adalah tantangan. Nah, ini yang menjadi penting. Jadi bukan sibuk dengan bagaimana membuat ADART, bagaimana, bukan itunya gitu. Kalau saya sih lebih melihatnya itu ya. Artinya mana lebih lebih penting duluan? Kamu punya mobil atau punya garasi gitu. Kan kalau sudah punya mobil baru mikir bikin garasi, atau kamu punya cita-cita punya mobil sehingga kamu bikin garasi dulu. Nggak ada mobilnya, nggak pernah disiapkan, nggak pernah terbeli dan seterusnya. Jadi menurut saya revolusinya jangan dilihat hanya kemudian sekian yang sudah pakai BH gitu kan, yang lainnya belum pakai BH berarti belum dewasa kan gitu. Jadi sekian yang sudah berbadan hukum ya kan, baru yang kemudian nah ini belum berbadan hukum, bukan itunya. Dan kemudian salah satu tantangan revolusinya sebenarnya adalah di mana yang tadinya tidak ada badan usaha milik desa, kemudian hadir pendamping desa, hadir kementerian desa, kemudian di situ jadi ada badan usaha milik desa yang atas dorongan atau revolusionernya itu dari teman-teman pendamping dan dari kementerian desa. Nah, ini menurut saya menjadi bagian yang menarik ini, Mama Caitong atau apa Bang Aidil atau Bang Emri atau Kang Iman atau siapa. Ini tadinya nggak ada nih badan usaha milik desa. Kemudian teman-teman TPP melakukan penguatan, memberikan penyadaran, akhirnya sekarang ada. Kemudian sekarang punya punya kemampuan untuk memberikan pendapatan asli desa 1 tahun bisa 5 miliar umpamanya. Nah, ini yang menjadi bagian yang kita bisa bilang revolusi, bukan sekedar mendampingi, oh sudah sukses untuk kemudian mendapatkan badan hukum. No, bukan itu. Revolusinya itu bukan revolusi kertas gitu loh. Revolusinya itu revolusi bahwa badan usaha milik desa mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa. Itu dulu mungkin Caitung yang apa bisa saya sampaikan kenapa menurut saya selalu selalu tertarik bicara badan usaha milik desa karena dalam catatan saya boleh dilihat dari beberapa dokumen-dokumen forum di DPR RI yang waktu itu dengar pendapat, seingat saya yang kemudian secara spesifik bicara bahwa perlu ada badan usaha milik desa yang mempunyai badan hukum usaha yang jelas. Itu seingat saya catatannya ya salah satunya dari relawan pemberdayaan desa Nusantara yang waktu itu saya sebagai ketuanya. Dan idenya sebenarnya salah satunya simpel ya itu waktu itu. Kalau sudah punya badan hukum usaha, kemudian desanya ini ketempatan atau kemudian dari pusat itu mendapatkan menjadi areal perkebunan sawit umpamanya atau kemudian areal tambang, maka yang harus dilakukan apa? PT yang ada di situ tuh harus memberikan golden share
kepada badan usaha milik desa. Ibarat kata teman-teman orang yang di desa itu bergeser pun, dia itu punya saham di PT itu. Sahamnya ada di mana? Ada di PT BUMDes-nya. Kira-kira seperti itu.